Innalillahi Astagfirullahaladzim. wa inna ilaihi raji'un. Tiap subuh, Dai. Aha. Tiap subuh itu innalillahi itu Ih. ngeri nggak? Aduh, ini gue kayaknya yang terakhir Ya nih. Allah Karim. Iya, karena karena udah ada ini Dai, kayak orang disantet di dalam Hmm. kayak ada jarum Dai di sini. Tapi yang saya lihat di Facebook ataupun di media lainnya sih kalau di Indonesia itu yang sekarang kan adanya PPKM kan ya, PPKM, Ya, perketatan gitu, PPKM uh-uh, darurat ya. darurat. Tapi banyak jadi apa ya istilahnya kontroversi gitu, kayak nggak peduli gitu. Itu menurut kamu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat khair, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Dan jumpa lagi bareng saya Daventur. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini rencananya sih mau nelpon Kang Alman karena aduh kasihan banget ya sudah terkena COVID-19 dan alhamdulillahnya di video terakhir ternyata sudah 14 hari dan sudah dinyatakan negatif dari COVID-19. Tapi untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut, saya mau nelpon dulu nih kebetulan. Nah, ini sih bismillahirrahmanirrahim, semoga ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Alman. Salam Dai. Aduh, gimana apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Doa. Makasih banyak Dai udah nelpon. Aduh, kangen banget sih sebenarnya, cuma nonton aja kemarin, sibuk dan hari ini juga baru nyampe Taif. Iya, saya perhatiin luar luar kota terus, naik pesawat terus. Aduh, coba kalau ada Kang Alman di situ, kita jalan bareng lagi itu ngetrip. Kemarin kemana sih Dai naik pesawat terus? Kemarin itu ke Sombong Sarkia, banget Anda. ke Damam, Al-Hasa gitu. Diundang sih. Undangan apa itu? Ya, begitulah, eh sama kayak kemarin di Jeddah Kak. Jadi tentang bagaimana cara bersosial media, dan tapi yang di Damam itu lebih ke apa ya, pelajaran pendidikan gitu, pelatihan supaya bagaimana menggunakan sosial media dan termasuk YouTuber. Jadi media itu supaya Ya, menghasilkan. cara bermedia sosial yang baik dan benar gitu maksudnya. Ya itu dia, dan ya Ya bagus menghasilkan. Dai. Mm-mm. Jadi kita mengedukasi seluruh para tenaga kerja Indonesia khususnya yang ada di Saudi Arabia. Ya. Jadi biar pada cerdas. Cerdasnya gini, ayolah pakai teknologi itu untuk mendapat pundi-pundi. Jangan hanya selfie, TikTok. TikTok. Ya sebenarnya TikTok juga nggak apa-apa kalau followernya udah banyak. Iya kata. Di TikTok, ayolah kalau bisa jadi ajarin Dai konten kreator. Ya, dan ini ya kemarin, Kang kemarin juga kita ngebahas di Syarkiyah ya, daerah timur Arab Saudi, padahal itu daerah termaju sebenarnya, penghasilannya gede. Nah, kemarin juga kata dari KBRI, YouTuber itu yang apa ya? Ya yang dikenal itu hanya daerah Makkah, Jeddah gitu, dan daerah sana nggak ada. Harus itu. Iya, jadi harus berani, hidup itu harus berani out of the box. Jadi jangan sampai gua mau udah dapat gaji dari kerja TKI, wah hidup nggak maju Dai. Suatu contoh, saya ini pulangnya satu memang punya kewajiban untuk ketemu sama keluarga. Di lain sisi saya ingin mencoba kemampuan saya dalam mengelola channel saya. Apakah saya mampu enggak nih mengelola channel di negara sendiri?
Akhirnya saya harus berani pulang nih, kan nggak normal juga gue hidup di sana terus. Ya nyoba pulang, dan alhamdulillah kan, jadi pendapatan AdSense saya nggak berkurang, malah yang ada naik terus Wah, analitiknya. insyaallah. Nah begitupun juga teman-teman manapun berada, ini masukan dari saya nih ya. Jadi balik lagi, jangan hanya pakai media sosial itu bukan untuk eksis, foto, terus ada beli bawaan di foto. Jadi kreatif tuh jangan sampai di situ. Jadi sekalian aja jadi YouTuber, Sah, benar nggak? sah. Karena rezeki itu nggak ada yang tahu. Oke, dengar-dengar aduh alhamdulillah nih kemarin di video terakhir udah 14 hari dan sudah dinyatakan udah negatif ya. Kang Aman kemarin sudah dari dokter. Sebenarnya bukan saya yang negatif itu, Hah? tapi istri. Saya belum ke sana. Tapi memang COVID itu untuk isolasi itu kan 14 hari. Iya. Setelah 14 hari COVID itu modiar, Kalau mati dengan sendirinya. kalau kitanya melawan atau gimana? Iya, kalau kitanya selalu melawan si COVID itu. Nah, anak dan istri saya, alhamdulillah sekarang imunnya bagus. Saya ini kesalahan saya kemarin, mengikuti keinginan lidah dan hidung. Maksud? Hidung ini nggak berfungsi sama sekali, Dai. Nih, saya beli bakso ceritanya. Kan bakso itu menyengat, Dai ya. Bakso tuh baunya. Iya. Saya nyium, hidung gue kenapa ini? Nggak nyium apa-apapun, Dai. Padahal bersih hidung saya. Terus lidah, itu bakso saya kasih sambal yang banyak. Yang kerasa apa? Asin. Asin doang. Ngeri. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama ini nih, kok bisa sampai terkena COVID sekeluarga gitu? Itu awal ceritanya dari mana? Apa sudah dari mana juga? Nah, ini nih. Sebenarnya kalau untuk body saya sendiri kuat, Dai. Karena saya kalau bikin konten kan panas-panasan terus di sini juga sama. Iya. Nah, saya kan ada 2 asisten rumah tangga di rumah. Iya. Nah, yang satu ini sering main ke rumah tetangga. Nah, rumah tetangga itu baru datang dari zona merah. Nah, pulang dari situ ohek, nularlah ke asisten satunya lagi, ohek, nular lagi ke istri saya. Terus langsung ke anak-anak saya, tepar itu semua. Aduh, ini keluarga gue kenapa? Akhirnya istri bertindak langsung, kita harus dicek nih, swab. Akhirnya di swab tuh. Kamu kan tahu sendiri, Dai, gue paling takut. Iya. Akhirnya saya mau nggak mau nganter tuh. Gue mau nunggu aja di parkiran ya, kayak supir. Lama-kelamaan dipanggil. Dia katanya kamu wajib di swab katanya. Karena kita semua udah positif. Wih, kaget dong. Nah, akhirnya saya di swab, tes swab. Hasilnya negatif. Lah? Hasilnya negatif. Okay. Nah, setelah hasil negatif, Dai, hasil negatif tuh,
Saya sama istri saya udah misah rumah. Kasihan istri saya sehari terkena COVID tuh, badannya panas, batu. Saya hanya bisa ketemu lewat jendela, itu pun nggak mau, bukan nggak mau ya, Buka, nggak dekat. nggak bersentuhan ya. Tapi lama kelamaan gue nggak tega, Dai. Gue memberanikan diri aja untuk positif, karena nggak tega, karena yang terkena COVID itu moral kita itu berat banget. Akhirnya saya masuk ke rumah, nggak nunggu 1 hari, saya sekitar 4 jam langsung gua kena. Gue yang paling parah, yang lain udah sembuh, gue yang belum. Waduh, ya Allah. Iya, makanya ini himbauan buat para subscribernya Hidai Adventure. Jadi kita itu ke COVID itu jangan terlalu parno, tapi juga jangan terlalu melelaikan. Semakin takut, COVID itu akan semakin mudah nempel. Gila nggak, Dai? Bahayanya COVID. Bukan anak saya, bapak saya sehari sebelum saya positif itu datang ke sini, bawa hasil panen bayam, bawa bayam ke situ. Bapak saya sehari, Pak, Bapak cepetan aja pulang, bukan ngusir, masalahnya kita di sini lagi pada COVID. Akhirnya Bapak saya pulang. Mungkin ada berapa jam ya? Ada 3 jam. Bokap langsung meriang, Dai. Ya Allah, kena juga. Kena juga. Datang lagi anak saya, anak yang paling gede. Iya. Itu nggak masuk padahal, Dai. Nunggu di gerbang, di depan rumah. Cuman megang gerbang. Mungkin. Harinya lagi kena lagi, Dai. Coba, itu jadi mata rantai penyebaran COVID kalau kitanya tidak bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Waduh, bahayanya, Dai. Bahaya, Bang. Iya. Nah, udah gitu, datang lagi ponakan gue. Kena lagi, Dai. Berarti emang semua keluarga nyerebet. Semua. Nih, saya mau nunjukin nih. Ini keluarga saya nih yang ada di sini semua. Ini corona semua ini. Ya Allah. Jadi keluarga corona ini sekarang ini. Apalagi yang saya lihat sih dari berita-berita di media ya, sekarang Indonesia bahkan 3 hari berturut-turut korban meninggal dunia karena COVID tertinggi sekarang. Kok bisa? Kalau lu yang masih belum kena, kayaknya nggak apa-apalah. Coba kedengerannya. Kalau gue kena ya lagi. Ini kan ini buat infus oksigen. Kemarin kalau nggak ada oksigen, waduh mati saya. Nih, di saat saya terkena, tiba-tiba subuh-subuh tuh nongol ke pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi Astagfirullahaladzim. wa inna ilaihi raji'un. Tiap subuh, Dai. Tiap subuh itu innalillahi itu. Ngeri nggak? Aduh, ini gue kayaknya yang terakhir nih. Ya Allah Karim. Iya, karena udah ada ini, Dai, kayak orang disantet di dalam, kayak ada jarum, Dai, di sini, Dai. Ngeri.
Tapi gini Kang Aman, yang ingin saya tanyakan itu saat ini kan, tahu sendiri kan kalau di Arab kan peraturan gitu ya. Peraturan kebijakan sama pemerintah itu ketat banget dan masyarakatnya itu Nah, patuh. Tapi yang saya lihat di Facebook ataupun di media lainnya sih, kalau di Indonesia itu yang sekarang kan adanya PPKM kan ya, PPKM, ya perketatan gitu. PPKM Uh-uh, darurat ya. darurat. Tapi banyak jadi apa ya istilahnya, kontroversi gitu, kayak nggak peduli gitu. Itu menurut kamu gimana? Jadi kalau yang saya perhatiin, eh, sebenarnya pemerintah itu bukan kurang tegas. Kalau menurut saya udah tegas ya. Ya. Saya tahu tahu persis dari waktu saya sering keluar kota Mm-mm. itu, kalau ada penyekatan di jalan harus balik dai. Ya. Tapi karena warga 62 itu lebih mementingkan isi perut dai, Ya. lebih mementingkan isi perut, terkadang nyawa kita itu diabaikan. Itu yang gila sih kalau menurut saya. Jadi kesadaran manusianya eh, masih belum selevel di luar negeri. Iya ya. Ya memang di luar negeri itu deh saya perhatiin kan, manusianya belum sebanyak di Indonesia. Hmm. Makanya ini bukan berdoa, saya bukan mendoakan Indonesia selama mindset orangnya seperti ini terus nih, enggak dirubah kesadaran akan COVID, umroh 3 tahun nggak belum tentu bisa dibuka lagi. Iya, aduh saya bingungnya gini, kok pada ngelawan ngelawan petugas gitu ya. Itu udah yang gila banget di TikTok, di ini. Itu sebar-sebar dan komentarnya juga ada yang muji ke sini. Justru kalau saya justru kasihan ke petugasnya, mereka kan tugas sebenarnya ya. Iya, mereka yang ngoceh gini gitu belum kena dai. Mm-mm. Kalau udah kena baru kerasa sama tulang lehernya. Saya aja, Allah sih, saya nggak munafik deh. Ya. Tadinya itu setengah percaya saya adanya COVID. Tapi kalau udah kena baru terasa, Allah, dahsyatnya COVID. Dada saya sampai nggak bergerak ini, sesak maksudnya. Nah biasanya orang yang keluar-keluar tuh belum terkena COVID deh. Mungkin ya, pokoknya mudah-mudahan sadarlah semuanya, nurut gitu. Harusnya. Memang apa? Kalau di kota sama di Indonesia juga. Kalau di Jakarta lo copot masker deh, denda Oh, denda ada. sama. Hmm. Iya. Makanya saya sekarang bikin video waktu kemarin belum terkena COVID itu ke hutan aja karena ingin melepas masker deh. Aha. Asisten bawa COVID. Bukan saya loh, bukan yang bawa COVID. Karena imun yang paling kuat di antara keluarga tuh saya. Karena saya yang negatif. Mm-mm. Hanya saya menghimbau ke kamu khususnya nih ya, yang namanya hand sanitizer nggak boleh ketinggalan. Mm-mm. Hand sanitizer. Karena apa? Penyebaran COVID itu ternyata anak saya, bapak saya, mertua saya kenanya itu megang apa yang udah kita pegang. Usah. Dan itu semuanya positif. Cuman misalkan ini nih betul akuan ya. Oke. Saya pegang dai. Sama bapak saya dibuang nih. Iya. Itu bilnya kena dai. Sampai segampang itu penyebarannya COVID itu. Aduh, Gimana nggak bahaya coba? benar sekali sih. Iya. Nah,
Makanya lo sebelum pulang, kalau mau pulang nih, divaksin dulu, Dai. Iya. Iya, aku lagi nunggu vaksin kedua nih, insya Allah. Aduh, saya nyesel, Dai, kemarin gara-gara takut vaksin. Bener kan, belum divaksin Sekarang, kan waktu pulang ya? kemarin saya di gedung DPR RI itu Ya, tawarin, Dai, vaksin paling paling bagus yang diterima di Arab Saudi. iya. Ditolak Tapi saya bilang, ya, nanti saya balik lagi. karena Bukan, takut. saya pura-pura karena takut jarum suntik. Nah, sekarang udah terpapar gini, baru kepikiran vaksin. Pokoknya gue wajib vaksin. Kalau nggak divaksin, waduh, bahaya. Iya. Sekarang Pokoknya, mm, sekali lagi, Dai, buat kamu, hindari kerumunan. Hindari kerumunan. Kamu mau pakai masker 3 kali nih, pakai maskernya misalkan 3 lipat. uh-uh. Tapi kamu sering nyentuh, kebiasaan nyentuh sana sini, itu juga bahaya, Dai. Ternyata kalau di zaman COVID ini, tangan tuh kalau bisa kantongin aja, Dai. Kantongin, jangan dikeluar-luarin. Ya serius. Tapi saya perhatiin memang perkembangannya di Arab Saudi bagus sih. Ya di sini mah Bagus, Dai. ya alhamdulillah sih. Tapi kalau lihat total tiap hari masih di angka 1.000 lebih. Cuman apa ya, kesembuhan juga sama banyak. Dan yang saya suka sih di sini udah mulai buka gitu, kayak tempat-tempat umum udah bebas sekarang mah. Iya, coba sekarang di Kabupaten Subang, Dai. Yang namanya Kabupaten Subang itu kan kota kabupaten ya. Ya. Jadi kotanya itu nggak besar. Kalau malam, Dai, mencekam, nggak ada manusia di luar itu, Dai. Buh. Jadi miris banget. Makanya, waduh, Indonesia ini kapan dibukanya umroh kalau seperti ini? Haji dan umroh. Kalau Iya kesadaran benar sah. manusianya Sah. kan COVID. Bener Kang, kemarin juga saya lihat di beberapa berita, bukan hanya Saudi saja, sekarang nambah. Beberapa negara lain pun menutup penerbangan dari Indonesia. Iya. Dan itu saya mengakuinya karena gini, Dai. Maksudnya bukan mau merendahkan Ya. orang Indonesia, Iya, tapi iya. memang mungkin karena di Indonesia kesulitan ekonomi. Iya sih, bingungnya Itu, Dai. Sah. Iya. Jadi memang timpangan di Indonesia dan di Saudi itu memang jauh banget, Dai. Kamu kalau pulang nih sekarang saat ini, Dai, gimana ya, sulit mengungkapkannya, Dai. Waktu pertama kali saya datang itu gile, di pasar sampai kayak gini, banyak orang yang nggak pakai masker. Iya. Makanya sekali gelombang COVID itu disapu semua bersih, datang lagi COVID varian baru. Iya benar. Coba masker itu jangan dicopot lah paling tidak ya. Kalau COVID itu datangnya sama para manula, Dai, 3 hari udah isdetun. Saya yang nggak punya riwayat penyakit aja, Iya. ngap-ngapan. Iya. Apalagi orang yang punya riwayat kayak asma, 3 hari udah klenger, mati, Dai. Sah. Bahayanya COVID. Iya sih. Kembali ke diri kita masing-masing ya. Udah makasih banget nih Kang Alman, udah alhamdulillah udah tahu kabar saat ini, yang pasti sekarang udah makin membaik kan. Alhamdulillah. Keluarga Udah mulai
nggak loyo lagi. Ya. Alhamdulillah. Keluarga udah semua positif atau masih ada yang belum? Masih positif. Ibu saya, coba kamu kalau punya kontak ibu saya. Mm-mm. Ibu saya 10 hari nggak makan. Kenapa? COVID. Ya Iya, Allah. coba nggak normalnya COVID nih, Dai. Masa emak gue sakit, gue nggak bisa ngelongok. Iya, bingung juga ya. Gue sakit nggak ada yang ngelongok. Ih, ngeri COVID itulah. Ya, mudah-mudahan pokoknya kita tetap apa istilahnya kuat, dan ya itu dia, harus bisa menjaga imun tubuh supaya terhindar dari COVID-19. Oke, Kang Aman Mulana, makasih banget nih udah ngasih saran dan juga informasi seputar COVID-19 di Indonesia, dan juga apa ya, eh ya bagaimana cara supaya kita terhindar dari COVID-19 dan apa yang Iya, terjadi jika memang terkena, yaitu dia. Jadi saya berpesan nih ke warga 62 supaya patuhi peraturan yang disarankan oleh pemerintah, karena pemerintah pun itu udah memikirkan yang terbaik. Itu supaya maksudnya gini aja lah, kalau ada PPKM itu intinya ya udah, kalau misalkan nggak penting-penting banget untuk ke kota, jangan dipaksakan, bisa cari rezeki di kampung atau gimana caranya lah. jadi eh, untuk memutus mata rantai si COVID itu, Mm-mm. jadi pemerintah itu dengan berbagai pertimbangan, saya yakin tidak ada pemerintahannya yang ingin membunuh warganya secara perlahan, justru Iya. ingin menyelamatkan warganya. Iya sih, dari komennya kan, ini mah enak di pemerintah lah. Ini gitu. Iya, itu anak-anak alay itu, dah yakin saya, yakin jengkel kalau saya misalkan apa namanya, Pemerintah di apa ya? Ya, pemerintah tuh iya, jadi dimarah-marahin gitu. bingungnya ini orang nggak pernah lihat kuburan kali ya. Sekarang kuburan tuh nggak ada yang kosong, Dai. Ngeri. Di belakang rumah ibu saya, sekali di kubur itu orang tuh 6. Innalillahi. Dulu mah kan orang itu 6 bulan baru ada yang mati. Sekarang mah tiap hari, Dai. Innalillahi Hanya Indonesia wa itu inna ilaihi raji'un. kalau gini terus habis Indonesia orangnya. Ya, alhamdulillah saya juga sekarang udah mulai fit lagi, lawan COVID dengan cara patuhi protokol COVID-19, Benar. hindari kerumunan, selalu bawa hand sanitizer. Penting, hand sanitizer penting, sama pentingnya dengan Masker. masker. Iya. Saya masker juga pakai yang 95. Maksudnya? Ada masker yang, kalau kamu kan maskernya masker biasa ya. Iya, iya. Kalau saya maskernya gini. Ya udah, Kang Aman. Pokoknya Kita udah ini sih, jaga udah panjang juga ya. kesehatan, Dai, kamu, Dai. Amin, Hati-hati. Insyaallah. Tetap semangat, dan saya tunggu di Indonesia. Ayolah balik Mudah-mudahan. dulu dah. Iya, pengen pulang. Insya Allah lah, ditunggu. Terima kasih buat kalian semuanya nih yang sudah ngikutin kabar terbaru dari Adventure, dan juga dari Kang Aman Mulyana yang alhamdulillah sekarang udah 14 hari, dan ya mudah-mudahan lah cepat negatif dan bisa beraktivitas kembali. Sekali lagi, jika video ini Amin. bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan ke sosial media kalian, dan like dan juga komen. Saya Adventurer pamit, dan juga Kang Aman. Wassalamualaikum.